Korupsi di PT Timah Tbk menjadi sorotan setelah dua pesohor ditangkap Kejaksaan Agung. Kedua pesohor itu adalah Helena Lim, selebgram yang juga Crazy Rich Pantai Indah Kapuk. Satunya adalah Harvey Mois, suami Sandra Dewi. Ini yang memicu berita kasus korupsi di PT Timah Tbk itu terbang. Seiring perkembangan kasus yang merugikan negara Rp271 triliun dan 16 tersangka, kini nama putra bungsu Presiden Jokowi yakni Kaesang Pangarep juga dilibatkan. Sebelumnya, nama Kaesang sempat trending di media sosial X, Twitter, Sabtu, 30 Maret 2024. Hal itu karena Kaesang menghapus podcast dirinya bersama Helena Lim. Sepertinya Kaesang ingin menghilangkan jejak, kenal atau dekat dengan Helena Lim. Meskipun podcast di kanal YouTube Kaesang sudah dihapus, namun potongan video klipnya tetap berseliweran di media sosial X hingga kini. Helena Lim yang tampak, akrab, dan begitu mengenal Kaesang dalam video itu membuat netizen bertanya-tanya apakah ada kaitan Kaesang dalam kasus PT Timah Tbk? Terkait hal itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman mengaku tidak tahu dan belum bisa membuktikan adanya dugaan keterlibatan keluarga Jokowi dalam kasus PT Timah Tbk. Meski demikian, dia mengatakan sejak pemerintahan Jokowi banyak kebijakan soal pertambangan jebol. Hal ini karena tata pemerintahan Jokowi yang buruk dan terkesan hanya fokus pada pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, Boyamin mengatakan banyak perusahaan-perusahaan nakal mengambil kesempatan misalnya dari kasus PT Jiwasraya dan kasus Asabri. Dia mencontohkan pengusaha Windu Aji Sutanto yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam perkara tambang nikel ilegal oleh Kejaksaan Agung pada 18 Juli 2018 lalu. Pemilik PT Karanusantara Investama ini juga dikenal sebagai mantan anggota tim relawan Presiden Jokowi di Pilpres 2024. Namun, menurut Boyamin, Helena Lim dan Harvey Mois adalah perpanjangan tangan dari pengusaha inisial RBS, Robert Bono Susatya. Kejagung sendiri sudah memeriksa Robert Bono Susatya, namun sang pengusaha tambang itu luput dari penahanan, karena alat bukti yang kurang. Boyamin mengibaratkan Helena Lim dan Harvey Mois itu cuma sebagai kaki-kakinya. Dari data yang dimilikinya, Boyamin menyebut RBS berperan sebagai kepala, serta badan, dalam kasus korupsi yang berpotensi menyebabkan kerugian negara sebesar Rp271 triliun itu. Sebab, kata Boyamin, RBS mendapat jatah yang lebih banyak dari korupsi di PT Timah dimaksud. Lebih jauh, Boyamin berani bilang kalau RBS juga layak dijadikan tersangka apabila Kejagung menemukan bukti cukup keterlibatannya. Kendati begitu, Boyamin enggan mengonfirmasi apakah RBS yang dimaksudnya ialah Robert Bono Susatya, orang yang diperiksa Kejagung, Senin, 1 April 2024. Untuk diketahui, Kejagung telah memeriksa Robert Bono Susatya sebagai saksi terkait dugaan korupsi di PT Timah Tbk yang telah menyeret nama Harvey Mois dan Helena Lim sebagai tersangka. Robert mengaku diperiksa sejak pukul 9 WIB, Senin, 1 April 2024. Sekira pukul 20.25 WIB atau 13 jam kemudian, Robert diketahui telah rampung diperiksa jaksa. Ditanya mengenai materi pemeriksaan dan keterkaitannya dalam kasus ini, Robert enggan menjawab. Dia meminta agar bertanya langsung kepada penyidik. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.